Apakah kamu percaya bahwa Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan fisik yang kamu lakukan? Ya, Menurut saya sih percaya ya. Iya, Percaya? bagi saya sendiri saya percaya karena Tuhan itu merupakan Maha Pencipta dan Maha Tahu, sehingga Dia itu mengetahui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Kalau menurut saya percaya sih bahwa Tuhan itu memang bukan hanya melihat perbuatan fisik yang kita lakukan, tapi juga melihat hati. Karena menurut saya sendiri, Tuhan itu nggak cuma melihat kita dari luarnya, tapi Dia juga ada dalam diri kita. iya, karena dalam Islam itu Allah itu bisa melihat hati serta inti dari pikiran kita serta juga dari perbuatan yang bahkan baru bisa kita rencanakan gitu loh. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan bahwa Allah itu bisa mendengar suara hati kita sendiri dan dapat melihat perlakuan apa yang kita lakukan. Percaya, tapi kadang Tuhan itu gak cuma ngeliat hati, dia juga ngeliat niat. Kadang hati itu kan juga gak selaras sama logika ya pas dijalani. Jika iya, apakah menurutmu dosa muncul sejak hati kita memiliki niat yang buruk? Menurutku ya, karena walaupun ini cuma sebuah niatan yang tidak dilakukan, tapi tetap saya kita udah memikirkan hal yang buruk. Ya, menurut saya betul bahwa dosa itu sejak kita dari pikiran kita saja sudah ada niat yang buruk, itu sudah menjadi dosa. Karena di ajaran agama saya itu ada kayak 3 hal yang harus dilakukan utamanya. Itu adalah dari sisi perbuatan benar, perkataan benar, dan juga pemikiran benar. Nah, di situ kan ada pemikiran benar, sehingga apapun yang sudah kita mulai dari hati atau dari pikiran kita itu kan sudah menjadi pikiran. Kalau misalnya dari pikiran kita saja sudah salah, maka itu artinya sudah sama dengan dosa. Ya, karena dosa itu sendiri terbentuk kan saat seseorang tuh sengaja menyetujui atau hanya dalam rencana saja. Jadi dalam Islam kalau udah punya niat buruk itu udah termasuk dosa. Dosa itu gak dicatat ketika kita punya niat buruk, tapi kalau pahala itu walaupun cuma niat, kita udah dicatat. Menurut saya sih tergantung ya, cuman kalau misalnya tentang pikiran yang ranah ke negatif, itu mungkin sudah dosa. Cuman kayak kalau misalnya masih rencana di dalam pikiran itu dan belum dilakukan, menurut saya masih belum. Jadi tergantung isi hatinya apa, pikiran yang dia pikirkan itu seperti apa. Misalnya, kamu melakukan pelecehan verbal secara diam-diam, seperti di grup WhatsApp, seperti kasus FHUI. Menurutmu, apakah itu tetap dosa meski tidak ada yang tahu? Walaupun nggak ada orang yang tahu, menurut saya itu tetap merupakan satu dosa. Ya, menurut saya itu tetap dosa. Itu tetap dosa sih. Tetap dosa. Menurut saya tetap dosa sih. Walaupun nggak ada orang yang tahu, menurut saya itu tetap merupakan satu dosa, dikarenakan secara tidak langsung kita itu udah melecehkan makhluk kita Tuhan, atau merendahkan martabat seorang sebagai manusia. Ya, menurut saya itu tetap dosa karena seperti yang tadi saya katakan ya, meskipun itu nggak ada yang tahu dan hanya diketahui oleh misal hanya teman-teman kita aja, teman-teman sekolah kita, tapi itu sudah merupakan dosa karena segala sesuatu, walaupun itu juga verbalnya dalam bentuk typingan atau mungkin langsung, itu juga sudah menjadi dosa ketika itu keluar dari mulut atau keluar dari pikiran kita. Tetap dosa karena ya walaupun perbuatan itu kan gak diketahui siapa-siapa ya, tetapi di Islam itu Allah itu punya sifat dimana ia tuh dapat mengetahui segalanya, bahkan melihat saja tuh dia sudah tahu, jadi kayak tetap dosa gitu. Itu tetap dosa sih, karena kan ngejelek-jelekin orang, apalagi melecehkan ya. Menurut saya tetap dosa sih, karena kepercayaan saya, Tuhan saya dapat melihat semua perlakuan saya walaupun tidak ada orang di sekitarnya. Menurutmu, apakah kamu pernah ikut menertawakan candaan verbal yang merendahkan seseorang tanpa melaporkannya? Menurutmu, apakah itu termasuk dosa?
pernah itu termasuk ke dalam dosa dikatakan walaupun kita menertawakan hal itu tetap termasuk dalam merendahkan orang lain. Tentunya pernah ya, karena kan kita pasti sering dalam mungkin pertemanan kita kayak saling bercanda satu sama lain, dan memang saya juga yakin bahwa pada saat-saat ini tuh banyak gitu ya bercanda yang terkait itu kayak kita saling merendahkan, tapi memang mungkin karena teman gitu, jadi kita tahu memang konteksnya itu nggak yang memang benar-benar menghina gitu. Dan pastinya saya juga mungkin pernah gitu ya, mungkin tanpa sadar juga ikut ketawa atau mungkin ketawa atau ikut ada di dalam penghinaan itu. Tapi menurut saya itu juga tetap dosa sih ya, setelah kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali, itu kita sadari bahwa hal tersebut itu memang dosa gitu bentuknya, karena secara tidak langsung meskipun niatan kita tidak ke arah situ, tapi kan bisa saja hal tersebut yang kita ucapkan melukai daripada yang menerima begitu. Sebenarnya aku tuh pernah dengar recehan-recehan seperti itu, kayak candaan doang kan. Cuman di saat itu aku nggak pernah ngetawain, tapi aku juga nggak pernah ngelaporin gitu loh. Nah di Islam itu tuh termasuk sifat kemungkaran, yang dimana kita itu bukan yang ngelaporin atau mencegah, tapi kita tuh sama-sama nggak ngelakuin apa-apa. Jadi itu termasuk dosa, walaupun itu kecil tapi termasuk dosa. Mungkin tanpa disengaja pernah, dan itu dosa. Kalau menurut saya itu tetap tergantung kepada orangnya ya. Maksudnya kalau misalnya secara teman terus anggapnya hanya bercandaan dan orang yang dicandainya itu fine-fine aja, menurut saya sih itu nggak apa-apa. Cuman ini konteksnya masih bercandaan, bukan yang kayak mengarah ke pelecehan seksual seperti itu. Cuman kalau misalnya menurut saya ada teman saya yang melakukan pelecehan seksual seperti itu, saya tidak ikut tertawa, mungkin saya lebih ke ngasih tahu ke dia jangan melakukan hal yang seperti itu di dunia ini. Menurutmu, apakah kamu bisa menyebut dirimu sebagai orang baik dan tidak merasa bersalah jika diam saja saat temanmu melakukan pelecehan verbal? Jika saya diam saja saat teman saya melakukan pelecehan verbal, saya tidak akan menyebut diri saya sebagai orang baik, karena sebagai orang baik kita harusnya mendukung teman kita yang melakukan hal tersebut. Tentunya kalau dibilang sebagai orang baik sih kayaknya kurang tepat, maksudnya kayak nggak bisa juga dibilang sebagai orang baik, karena kalau orang baik itu mungkin di dalam benak kita kalau orang baik ketika ada hal tersebut ya kita bakal kayak memberitahu atau mungkin kita kayak melaporkan gitu. Tidaknya dengan kita hanya diam dan tidak ikut menghina, tidak ikut melakukan hal tersebut, itu sebenarnya menurut saya sudah jauh lebih baik sih dibandingkan kita ikut menghina atau ikut melakukan pelecehan tersebut. Tentu aja nggak bisa ya, karena di Islam sendiri orang yang tidak mencegah itu sama aja orang yang lalai. Jadi orang yang lalai itu dibenci sama Tuhan. Jadi mau nggak mau kita tetap dosa. Pertama belum bisa disebut orang baik sih, karena kan masih suka hilaf ya, salah bertindak. Terus paling cuma ngingetin aja sih. Menurut saya itu bukan orang baik, tapi dia juga tidak jahat. Dia melakukan hal yang netral. Cuman memang seharusnya yang dilakukan oleh orang baik adalah memberitahukan apa yang benar gitu. Kalau misalnya menurut dia temannya itu salah, ya harusnya sebagai teman yang baik dia memberitahu, menasihati temannya agar tidak melakukan keburukan itu lagi. Menurutmu, apakah kepercayaanmu menganggap candaan yang merendahkan orang lain itu sebagai dosa, meski pelakunya bilang bahwa ia cuma bercanda? Walaupun hal tersebut cuma bercanda, menurut ajaran saya hal tersebut tetap merupakan suatu dosa yang dikatakan saat kita merendahkan orang lain, itu dia bisa dianggap sebagai hal yang main-main. Sebenarnya kalau dari kepercayaan saya sendiri sih semuanya itu tergantung kembali ya sama konteksnya itu gimana gitu. Candaan itu kan ada batasannya gitu ya, dan memang kalau memang apa yang diucapkan, apa yang dikatakan semuanya itu memang masih dalam batasan yang wajar, itu kayaknya masih wajar sih sebenarnya. Tapi kalau memang ternyata sudah terlalu kelewatan, ya itu menurut saya juga merupakan sebuah dosa sih gitu, karena kan memang hal itu kita lakukan secara sadar kan.
alasan cuman bercanda itu nggak bisa dijadiin alasan, karena dosa sekecil apapun itu bisa yang ngehina atau ngerendahin orang lain itu tetap aja bakal dipikir sebagai dosa, karena apapun bentuknya tetap aja menghina dan mengolok-olok itu termasuk dosa, tertulis pada surat Al-Hujarah. Dosa kan ngerendahin orang, yang nggak boleh. Itu bukan dosa juga sih sebenarnya, cuman kan itu jatuhnya kayak lu berlaku jahat ke orang gitu kan. Sedangkan orang tuh nggak tahu dibalik itu lu ngomong kayak gitu, siapa tahu lu tiba-tiba baik depan orangnya tapi belakangnya ngomongin kayak gitu ya kan. Ya dosa, karena tetap aja dia jatuhnya merugikan orang lain. Apakah kamu pernah berpikir, aku belum melakukan pelecehan fisik, jadi aku belum berdosa? Tidak, saya lihat orang berpikir hal tersebut karena di dunia itu tidak ada yang benar-benar sempurna. Enggak sih tentunya, karena seperti yang tadi aku katakan ya, bahwa kalau dari kepercayaan saya juga dosa itu dimulai dari pelanggaran dari 3 hal yang benar tadi, seperti yang saya katakan. Kayak ada perkataan benar, perbuatan benar, dan juga pikiran yang benar. Sehingga dengan kita hanya, mungkin perbuatan kita belum salah nih, perbuatan kita masih benar, tapi kalau dari perkataan atau mungkin dari pikiran kita sudah ada yang tidak benar, maka itu sudah menjadi dosa sih gitu. Tetap aja sih kan sudah ada niatan, berarti sudah punya niat buruk, jadi itu tuh tetap aja berdosa gitu loh, maupun itu hanya sekedar verbal ataupun belum pernah terjadi, tetap aja itu tuh termasuk dosa. Tetap dosa sih di kepercayaan kita, karena ya balik lagi jatuhnya jelek-jelekin orang kan, emang itu nggak boleh. Kalau itu jatuhnya udah dosa. Walaupun orang yang gue lecehin nggak tahu, gue lecehin gitu, tapi itu jatuhnya udah dosa. Menurutmu, apakah iman yang kamu pegang benar-benar dapat mengubah hidupmu menjadi lebih baik, atau hanya membuatmu merasa lebih suci secara pribadi? Iman yang saya pegang itu tidak dapat membuat diri saya menjadi lebih suci, tapi yaitu dapat menuntun saya untuk berubah menjadi lebih baik. Menurut saya sih selama kehidupan saya ini, saya percaya sih bahwa memang iman dan agama yang saya pegang itu mungkin tidak bisa dikatakan untuk kayak membuat saya jadi lebih baik, tapi setidaknya iman dan kepercayaan saya miliki itu bisa membatasi saya untuk tidak melakukan hal-hal yang ranahnya tidak baik gitu. Jadi meskipun kita tidak bisa mungkin beranjak ke yang lebih baik, setidaknya kita tetap stay di zona kita dan bukannya kita malah meranjak ke yang tidak baik. Begitu. Menurutku sendiri, iman itu nggak hanya harus bikin suci ya, tapi iman sendiri itu harus bikin akhlak kita itu baik, terus bisa ngubah hidup jadi lebih baik juga. Jadi nggak cuma bikin suci, tapi bisa membuat perbuatan kita tuh jadi lebih mulia gitu. Jadi nggak harus suci, tapi akhlak kita harus sejalan dengan persepsi hidup kita gitu loh. Gitu aja sih. Ya bisa mengubah hidup lebih baik kalau misalnya tetap di jalan yang benar. Ya selagi nggak menjelek-jelekan orang ya, nggak ngelakuin dosa juga, tapi pasti ngelakuin dosa, tapi ya masih aman aja sih. Merasa lebih baik sih, karena dalam Al-Quran juga itu merupakan panduan-panduan yang baik. Maksudnya kayak semua agama kan baik juga. Jadi kayak menurut saya dalam agama saya ya tidak hanya merasakan suci aja, jadi itu juga bisa impact ke kehidupan saya. Jika kamu melakukan dosa, apakah kamu akan mengaku salah? Iya, jika hal tersebut dapat dimaafkan.
Iya, kalau saya sih tentunya akan mengaku salah ya kalau dosa, karena menurut saya sendiri bakal lebih besar rasa yang tidak enak yang kita tanggung kalau kita harus kayak diam dalam kebohongan, dan misal kita melakukan dosa dan ada perbuatan yang benar-benar fatal gitu ya, itu akan apa ya, rasa sesal yang saya miliki tentunya akan lebih besar gitu kalau nggak kita kita akui dosa yang kita perbuat. Untuk perbuatan taubat itu ya, itu tuh harus benar-benar tulus, ya harus benar-benar tulus, karena di Islam sendiri hanya yang berbuat taubatnya ikhlas itu baru benar-benar dimaafin, walaupun niatnya hanya untuk dimaafkan oleh Tuhan atau karena takut disiksa oleh Tuhan, itu tetap saja harus benar-benar tulus dari dalam lubuk hati kita sendiri. Jadi mau gak mau harus ada niat dari dalam diri kita untuk benar-benar bisa taubat dan ikhlas. Aku salah ke Tuhan, minta maaf. Tapi nggak, maksudnya kalau ngakuin dosa ke siapa, ke orang langsung, ke orangnya gitu. Ya ngakuin dosa aja. Ya minta maaf, terus ngaku kalau salah. Ngaku salah kepada Tuhan, dan itu hanya saat waktu dimana saya dan Tuhan berbicara. Apakah pengakuan dosa atau penyesalan yang kamu ungkapkan itu tulus atau hanya karena takut dihukum saja? Ungkapan penyesalan yang saya berikan itu akan tulus dikarenakan jika saya terpaksa untuk meminta maaf atau mengungkapkan kesalahan saya, itu akan menimbulkan rasa terpaksa dan juga akan menimbulkan residu atau sisa yang akan menghantui saya. Tentunya sih tulus ya, karena kan seperti yang sudah saya katakan tadi, tujuannya itu bukan karena takut dihukum, tapi takut akan rasa sesal yang dimiliki oleh diri sendiri gitu. Jadi memang bukan karena tuntutan orang lain, tapi karena tuntutan diri sendiri. Pastinya harus mengaku salah karena kan sudah memperbuat dosa ya. Selain itu juga kalau mau bertaubat harus mengakui dosa itu. Jadi mau nggak mau aku harus mengakui dosa itu dan harus cepat-cepat bertaubat, karena mau sebesar apapun dosanya, Allah Subhanahu Wa Taala tuh bakal memaafkan dosa tersebut jika kita tuh mengakui sama cepat-cepat bertaubat. Pertama, mungkin karena kita udah dikasih, saya udah pasti dijamin bakal dapet dosa dari itu, jadi minta maafnya secara tulus biar diampuni. Tapi kan karena Tuhan Maha Pengampun ya, jadi pasti diampuni. Bukan takut dihukum sih, jatuhnya lebih ke takut Tuhan gue marah sama gue. Jadi kayak gue tahu itu salah, terus akhirnya gue, kalau di Islam itu kan ada namanya sholat tobat kan. Tapi notabene sholat tobat ini adalah misal kamu lagi sedang melakukan dosa, terus kamu sholat, nah jatuhnya nggak boleh dilakuin lagi. Nah itu itu kalau misalnya kamu melakukan dosa itu lagi, harus sholat tobat lagi. Dan kalau misalnya itu berulang terus, saya mikir jadi kayak percuma gitu sholat tobat di awal kalau misalnya kedepannya tetap saya lakuin. Jadi menurut saya kalau misalnya kayak gitu, saya lebih takut ke Tuhan saya, saya takut kalau Tuhan saya itu merasa kecewa kepada saya bahwa tetap melakukan dosa itu lagi.